Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan iptek pengembangan kurikulum. Yang beranggotakan 1. Dwi Putri Sri Rahayu, 2. Afifah Bunga Putri, 3. Saya sendiri, Yesi Rinati. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filsafat pendidikan adalah penerapan pemikiran filosofis di dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Penggunaan filsafat sebagai landasan pengembangan kurikulum mengandung pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Filsafat merupakan perangkat nilai yang membimbing pencapaian tujuan kurikulum. Itulah sebabnya, filsafat yang dianut oleh suatu negara atau bangsa akan mempengaruhi tujuan pendidikan negara itu. Penggunaan filsafat sebagai landasan pengembangan kurikulum berarti mengembangkan, melaksanakan, dan membina kurikulum didasarkan pada pemikiran filsafat. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, komprehensif, dan mendalam yang mula-mula mempelajari hakikat manusia sehingga muncul beberapa asumsi tentang manusia. Misalnya manusia adalah makhluk yang religius, makhluk sosial, dan makhluk yang berbudaya. Berdasarkan luas lingkup yang menjadi objek kajiannya, filsafat dapat dibagi dalam dua cabang besar, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Cabang filsafat umum terdiri atas 1. Metafisika yang membahas hakikat kenyataan atau realitas. 2. Epistemologi dan logika yang membahas hakikat pengetahuan dan hakikat penalaran. 3. Aksiologi yang membahas hakikat nilai dengan cabang-cabang etika dan estetika. Cabang-cabang filsafat khusus atau filsafat terapan, pembagiannya didasarkan pada kekhususan objeknya, antara lain filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat religi, filsafat moral, dan filsafat pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Yang keempat, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Putri. Baik, terima kasih atas waktunya Yesi. Yang kedua adalah landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu mengenai perilaku manusia. Kurikulum adalah seperangkat rencana tentang tujuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai hasil belajar yang tidak lain adalah perubahan perilaku. Atas dasar itu, pengembangan kurikulum seyogianya mempertimbangkan teori-teori di dalam psikologi, khususnya cabang psikologi perkembangan dan psikologi pelajar. Psikologi pelajar akan memberikan arahan dalam menentukan strategi kurikulum. Hal ini berarti mengarahkan bagaimana kurikulum itu diimplementasikan, bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa, terutama tentang strategi apa yang digunakan siswa untuk mempelajari isi kurikulum dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Psikologi perkembangan memberi sumbangan pada pengembangan kurikulum tentang keluasan dan kedalaman isi kurikulum. Psikologi perkembangan membahas mengenai perkembangan siswa, khususnya perkembangan kognitif. Keluasan dan kedalaman kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan kurikulum.
Dalam psikologi pendidikan terdapat 3 aliran besar yang memiliki pandangan berbeda tentang anak. Pada teori ini, perkembangan anak merupakan resultan dari 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu dasar atau bakat, bawaan sejak lahir, dan ajar, yaitu pendidikan dan lingkungan. Pandangan bahwa anak merupakan individu yang unik sangat berpengaruh pada pengembangan kurikulum. Beberapa implikasi dalam perkembangan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kurikulum harus mengandung beragam tujuan yang menyangkut kognitif, psikomotorik, dan sikap. B. Kurikulum harus mengakomodasi keunikan setiap siswa dengan mengembangkan kurikulum yang memiliki pilihan-pilihan. C. Kurikulum harus menggunakan strategi yang berbeda ketika diimplementasikan kepada siswa yang berbeda-beda tadi. D. Kurikulum menyediakan pilihan-pilihan. Misalnya terdapat program akademik yang memberi kesempatan kepada siswa yang mampu untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ada program profesional yang membekali anak untuk dapat berhasil hidup di masyarakat. E. Kurikulum mengandung isi atau bahan pelajaran yang juga bervariasi sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua adalah psikologi belajar dan kurikulum. Psikologi berkaitan dengan teori belajar. Teori belajar sendiri berisi penjelasan mengenai bagaimana siswa belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat interaksi seseorang dengan sumber belajar. Semua perubahan perilaku sebagai keterampilan atau psikomotorik, pengetahuan atau kognitif, dan sikap atau afektif disebut dengan hasil belajar. Jadi, hasil belajar diperoleh dari pengalaman. Perubahan-perubahan perilaku yang diperoleh karena perubahan kematangan insting atau yang terjadi secara kebetulan bukanlah hasil belajar. Dari pengertian ini, belajar haruslah berupa proses yang disengaja. Macam-macam teori yang mencoba memberi penjelasan tentang bagaimana siswa belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada behaviorisme. Behaviorisme mendefinisikan belajar sebagai ekspresi dari perilaku yang baru. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa siswa tidak membawa potensi sejak lahir. Lingkunganlah yang berupa keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan siswa. Yang kedua adalah kognitif. Menurut teori ini, pengetahuan disimpan dalam bentuk simbol. Sementara itu, proses belajar merupakan proses yang menghubungkan simbol-simbol dengan cara bermakna dan mudah diingat. Teori ini lebih memusatkan pada proses mental yang memungkinkan terjadi hubungan di antara simbol-simbol tadi. Yang ketiga adalah sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1973. Menurut teori ini, belajar berlangsung melalui pengamatan dan pengalaman sensoris. Implementasi teori ini di kelas dilakukan melalui pembelajaran kolaboratif dan kerja kelompok. Adanya modeling oleh guru atau orang lain yang lebih tahu serta siswa diberikan kesempatan untuk mengamati seorang ahli mendemonstrasikan keahliannya. Pemodelan harus dilakukan dengan benar, jelas, dan tahap demi tahap. Yang keempat ada konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun sendiri pemahamannya. Dalam proses itu, seseorang yang belajar aktif merangkai pengalamannya menjadi pemahaman baru. Proses ditunjukkan oleh Kohler dengan simpanzenya yang bernama Sultan. Belajar adalah peristiwa aktif, bukan pasif, seperti pada pembelajaran asosiasi stimulus-respon. Dalam proses aktif itu, siswa membangun sendiri atau mengonstruksi pengetahuan dan pemahamannya lewat aktivitas aktifnya. Yang kelima ada multiple intelligency. Teori belajar ini merupakan pengembangan dari teori belajar konstruktivisme yang memusatkan diri pada metakognitif. Menurut Gardner tahun 1983 yang mengembangkan teori ini, bahwa semua orang lahir dengan 8 inteligensi, yaitu linguistik verbal, visual spatial, logika matematik, kinestik, musikal, intrapersonal, dan interpersonal. Menurut teori ini, guru dapat menggunakan kekuatan siswa untuk memperbaiki kelemahannya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Afifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi Putri. Selanjutnya, pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning. Teori ini dikembangkan semenjak tahun 1980-an oleh sekelompok diantaranya adalah D. Souza N. Kane dan G. Kane E. Jensen pada tahun 1980 sampai sekarang. Teori ini mengemukakan beberapa prinsip diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Otak adalah sumber prosesor yang paralel. 2. Keseluruhan tubuh belajar. 3. Mencari makna. 4. Memula. 5. Emosi adalah kritis. 6. Memproses bagian dan keseluruhan. 7. Fokus pada perhatian dan persepsi peripheral.
8. Pemrosesan sadar dan tidak sadar. 9. Beberapa tipe memori. 10. Peluang dan ancaman. Dan 11. Tiap unik. Next. Selanjutnya, yang ketiga, landasan sosial budaya atau sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia, menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam suatu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntunan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Next. Yang keempat adalah landasan IPTEK. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Perkembangan IPTEK secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan. Sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Perkembangan IPTEK dalam suatu masyarakat akan mengubah pula kebutuhan masyarakat. Adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang hanya berdasarkan pada keterampilan dasar saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang bersifat teknologis dan mengglobal. Pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Lingkungan sosial budaya merupakan sumber daya yang mencakup kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Maka, sangatlah penting memperhatikan faktor kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Next. Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan rencana berupa kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Pendidikan pada dasarnya adalah bersifat normatif. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan memiliki kekuatan dan dapat memajukan peradaban manusia.
Menurut Ibrahim dan Widodo tahun 2015. Next. Untuk quote hari ini adalah, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi.